warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau penyampai risalah Islam sebagai agama yang benar, agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita, masuk ke etika yang berikutnya ya. Wa min akhlaqihim radhiyallahu anhum, dan di antara akhlak, adab, etika para salaf, para pendahulu, para sahabat, tabi'in, tabi'in radhiyallahu anhum, tafaqqudu nufusihim kulla sa'atin. Mereka senantiasa meneliti, mengoreksi diri mereka kulla sa'atin, setiap saat. Untuk apa? Liyukhriju minha sifatil munafiqin, supaya mereka mengeluarkan dari diri mereka sifat-sifat orang munafik. Wa yudkhilu fiha sifatil mu'minin, dan mereka memasukkan ke dalam diri mereka itu sifat-sifat orang mukmin. Li'annaha aksuha, karena sesungguhnya sifat-sifat mukmin itu kebalikan daripada sifat-sifat munafik. Ini yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Mereka senantiasa berusaha meneliti, mengoreksi diri mereka untuk mengeluarkan sifat-sifat munafik dan memasukkan kepada diri mereka sifat-sifat mukmin. Jadi sifat munafik dengan sifat mukmin itu bertentangan. Fa insyaallah kalau di dalam diri kita itu ada sifat-sifat mukmin, maka secara otomatis sifat-sifat munafik itu bisa hilang. Tapi kalau yang ada di dalam diri kita itu sifat-sifat munafik, justru maka kemudian sifat-sifat mukmin itu akan hilang. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sifat-sifat mukmin yang ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam Sunnah yang telah dikumpulkan oleh Yahya ibni Mu'ad.
kurang lebih ada 39 kalau tidak salah ya. Nanti akan kita lihat ya. 30 lebih sifat-sifat mukmin yang dia kumpulkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang jelas kita berusaha juga untuk memasukkan sifat-sifat mukmin dan mengeluarkan sifat-sifat munafik. Kalau sifat-sifat munafik ini nanti akan kebalikannya, kita akan coba lihat ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Waqad jama'a Yahya ibni Mu'ad radhiyallahu anhu, sungguh telah mengumpulkan Yahya ibni Mu'ad telah mengumpulkan jumlatan min sifatil mu'minin, ya, jumlah kumpulan daripada sifat-sifat mukmin fi ba'di rasaili, di dalam sebagian catatan-catatan beliau. Baik, kita satu-satu kita akan bahas. Nanti kalau tidak nutut akan kita lanjutkan berikutnya. Karena memang ada lebih dari 30 ya. Yang pertama, sifat daripada orang mukmin itu ayyakuna katsiral haya'i qalilal adza. Yang namanya orang mukmin itu banyak rasa malunya. Banyak rasa malunya. Kemudian qalilal adza, sedikit sekali dia berupaya ya, dia sedikit sekali untuk melakukan atau menyakiti kepada yang lain. Ini ada dua langsung didobel. Jadi orang mukmin itu mereka ini justru punya rasa malu di hadapan Allah. Dia juga punya rasa malu di hadapan manusia. Yang terpokok, yang terpenting adalah malunya di hadapan Allah ini loh ya. Pernah ada kata-kata jenengan mungkin hafal bahwa al-haya'u minal iman. Rasa malu itu sebagian daripada iman. Orang itu kalau imannya sudah semakin tipis, otomatis rasa malunya pun juga akan semakin hilang. Kalau orang itu sudah rasa malunya itu semakin hilang, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Termasuk kemaksiatan di hadapan manusia, dia tidak malu untuk melakukan satu hal. Termasuk di sini kalau dia sudah mulai rasa malunya tidak ada, jadi katsirul adza, suka nyakitin orang, mulutnya tidak tertata dan sebagainya, karena tidak ada rasa malu. Malunya dalam konteks apa? Malu kepada Allah itu terutama yang paling pokok. Malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kata Nabi Muhammad SAW juga, al-haya'u la ya'ti illa bil khair. Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali sesuatu yang baik. Yang saya maksud di sini bukan malu untuk melakukan kebaikan. Ada juga loh orang yang malu untuk melakukan kebaikan. Apa contohnya? Sudah tua, belum bisa baca Al-Quran, mau ngaji lagi, mulai dari dasar malu. Izin pak, malu pak, masa sudah tua masih ngaji Iqra saja. Nah ini tidak boleh. Malu di dalam melakukan kebaikan ini tidak boleh. Tidak boleh. Pas ketika, wah pak saya ini sudah tua, masa dari dulu ngaji masalah toharoh saja tidak selesai-selesai. Malu saya, gengsi saya, tidak boleh. Tidak boleh. Nah ini yang kita maksud adalah ayyakuna katsirul haya, rasa malu, terutama malu di hadapan Allah, malu untuk melakukan hal-hal yang bermaksiat. Rata-rata orang yang melakukan kemaksiatan itu ketika malunya sudah hilang, terutama di kalangan putri, para wanita. Coba saja itu, punya baju yang kekecilan dipakai saja, ya, baju kekecilan dipakai saja, bajunya adiknya dipakai. Kadang-kala kalau mau naik mikrolet itu dari belakang kelihatan, tidak sengaja itu mau naik bungkuk saja sudah kelihatan dalemannya. Ini kan kalau mamanya masih punya malu kan tidak mungkin melakukan seperti itu, kan tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Atau mungkin yang korupsi itu sudah dapat bayaran gede, sudah dipercaya sama rakyat, kok si korupsi juga kan tidak punya malu juga model begini nih. Ya, inti malu.
Ya, jadi orang mukmin itu punya rasa malu. Makanya Nabi mengatakan begini, "Idza lam tastahyi fasna ma syi'ta," kata Nabi. Kalau kamu itu memang tidak punya malu, silahkan lakukan apapun yang kamu inginkan. Itu Nabi sampai ngomong gitu. Kalau kamu memang tidak punya rasa malu, kata Nabi, silahkan lakukan apapun yang kamu inginkan. Nah, itu sebenarnya kan luluan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita di sini punya rasa malu semua, punya rasa malu, terutama malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malu kepada diri sendiri. Wong sudah sepuh, seharusnya kan semakin rajin ke masjid. Masa sih kita semakin tua kok semakin jauh dari Allah? Malu kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini sudah diberikan nikmat yang begitu luar biasa. 24 jam dari tidur sampai tidur lagi itu adalah nikmat Allah. Masa sih kita ini masih melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Allah? Malu kita di hadapan Allah. Malu kita ini. Baik. Kemudian yang kedua, sifat orang mukmin itu adalah katsirul khair. Katsirul khair itu artinya banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Orang mukmin itu yang ada di dalam dirinya, yang ada di dalam benaknya itu adalah kebaikan. Di dalam dirinya ada kebaikan, maka dia kemudian akan mengeluarkan kebaikan-kebaikan itu. Termasuk di sini adalah memberikan manfaat kepada yang lain. Kebaikan-kebaikan diberikan kepada yang lain, masya Allah. Maka ada kalimat khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Dia akan selalu melakukan kebaikan-kebaikan kepada yang lain. Ya, termasuk nanti kita bisa melihat la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ya, belum sempurna iman salah satu di antara kalian sebelum dia mencintai saudaranya seperti halnya dia mencintai dirinya sendiri. Sesama muslim dia akan terus untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka dulu pernah saya sampaikan di sini ini, kalau horizontal, akhlak sesama muslim terutama itu kembalinya kepada 3 hal. Ini kita kembangkan katsirul khair ya. Kalau kita berbicara tentang masalah akhlak sesama muslim itu pasti kembali kepada 3 hal. Pasti kembali kepada 3 hal. Ada istilah badlun nada, ada istilah kaful adza, wa talaqatul wajhi. Pasti ini. Kalau kita itu punya akhlak kepada sesama muslim itu 3 hal ini tidak akan pernah lepas. Yang pertama itu disebut dengan badlun nada. Badlun nada itu artinya bagaimana seseorang mukmin itu ringan untuk membantu sesama muslim, sesama mukmin. Atau yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Itu namanya badlun nada. Orang-orang yang tidak melakukan badlun nada ini, membantu dan seterusnya, itu dikhawatirkan jatuh pada apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Ma'un. Ya, disebut sebagai pendusta agama itu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Yang terakhir di situ wa yamna'unal ma'un. Di awal sudah ada kata-kata ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kemudian wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Nah itu. Ada di situ kalimat wala yahuddu 'ala ta'amil miskin yang di ayat yang terakhir pakai wa yamna'unal ma'un. Tidak mau bantu saudaranya. Padahal konteksnya kemudian dalam Al-Qur'an sudah jelas. Orang mukmin itu asyidda'u 'alal kufar. Ini perilakunya para sahabat yang perlu kita tiru. Asyidda'u 'alal kufar wa ruhama'u bainahum. Kencang, tegas kepada orang kafir tapi lemah lembut kasih sayang kepada sesama mukmin. Inilah badlun nada.
Itu kasirul khair namanya, membantu. Lah kita ini iman kita belum sempurna sebelum kita mencintai saudara kita sesama muslim, seperti halnya kita ini mencintai diri kita. Kita punya kelebihan harta, masya Allah, buka warung gratis, masya Allah, luar biasa itu. Kita setiap hari mungkin ada apa namanya kelebihan, kita bantu yatim piatu, kita bantu orang-orang yang tidak bisa makan. Oh, itu kathirul khair yang begitu luar biasa itu, masya Allah. Fa insya Allah orang-orang semacam ini adalah ahli surga ya. Insya Allah. Betapa banyak sih orang yang mau peduli seperti itu. Kita ini kadangkala, mohon maaf, makan itu seringkali sisa dibuang di tempat sampah. Sementara banyak saudara-saudara kita untuk makan saja, ya Allah, koret-koret cari kadangkala di tempat sampah, ngumpulkan receh demi receh, ngumpulkan uang, kadangkala makan pun juga apa namanya ala kadarnya. Sementara kita seringkali lebih-lebih makan itu. Kadangkala sehari bisa makan lebih dari 3 kali, lauknya juga enak-enak ya. Tapi kemudian, maka disitulah kemudian Rasulullah Muhammad SAW pernah mengatakan, laisa apa namanya, laisa minna billadhi yashba'u wa jaruhu ja'i'un idza jambi. Bukan termasuk golonganku orang yang perutnya kenyang sementara tetangganya itu kelaparan. Kenyang dia, perutnya kenyang, tapi tetangganya pada kelaparan. Ini kata Nabi, bukan dari golonganku, bukan daripada umatku. Nah, ini bagian daripada kathirul khair, ya, badlun nada, badlun nada, yatul aulia khairun min yatis sufla. Fa insyaallah sedekah yang kita berikan itu menjadi penutup, pelindung daripada panasnya api neraka. Apalagi kemudian kita itu setiap hari memberi makan orang gratis, sudahlah ini keliling bawa mobil. Orang-orang yang tidak bisa makan ini kasih makan 1 bungkus, 2 bungkus. Luar biasa orang-orang model begini nih. Luar biasa orang-orang model begini nih. Pak, insya Allah orang semacam ini adalah ahli surga. Dan itu kalau yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu tidak membedakan dia muslim atau non muslim. Kanjeng Nabi itu kan dalam riwayat itu kalau setiap hari kan datang ke pojok pasar bawa makanan bapak ya. Lah di situ tuh ada orang Yahudi buta kan. Orang Yahudi buta ini kan setiap ada orang yang sedekah selalu menghina Rasulullah, mengolok-olok Rasulullah. Nabi Muhammad itu datang ke situ bawa makanan setiap hari. Jenengan bisa bayangkan itu. Ketika Nabi Muhammad SAW memberikan makanan kepada Yahudi buta, sementara di telinga beliau mendengar beliau dicaci maki, diolok-olok, dijelek-jelekan. Tapi Nabi bertahan setiap hari itu, beliau itu luar biasa. Inilah bagian daripada kathirul khair, badlun nada, ini Nabi melakukan. Sampai kemudian suatu saat Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, tanya kepada Aisyah, ya Aisyah, beritahu kepada saya sunnah apa yang belum aku lakukan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu Aisyah pun nangis. Kemudian beliau mengatakan, wahai Abah, Kanjeng Nabi itu setiap hari datang ke pojok pasar bawa makanan, ya Abah. Memberikan makanan kepada Yahudi buta di situ. Yahudi buta ini orangnya suka mencela. Setiap orang yang sedekah itu selalu dia katakan Muhammad gila, Muhammad tukang sihir, Muhammad macam-macam. Dan beliau ini Abah membawa makanan ke pojok pasar itu. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq datang membawa makanan ke pojok pasar itu. Dia kasih makan, itu yang namanya Yahudi buta. Mungkin saking seringnya tiap hari dikasih makan, Yahudi buta ini sampai hafal. Kemudian dia tanya, man anta, kamu ini siapa? Ya, Abu Bakar mengatakan, saya ini orang yang setiap hari ngasih makan kepada kamu. Yahudi buta mengatakan, kadzabta, kamu itu dusta. Orang yang ngasih makan kepada saya ini bukan seperti ini caranya. Ditunjukkan oleh Yahudi buta caranya itu begini loh. Beliau selalu menyuapin saya, menghaluskan makanan yang keras-keras, berkata dengan lemah lembut dan seterusnya. Abu Bakar itu tidak bisa tahan nangis terus beliau tidak selesai. Akhirnya kemudian dengan konteks seperti itu
Abu Bakar As-Siddiq kemudian mengatakan, wahai Yahudi buta, orang yang setiap hari ngasih makan, lemah lembut, menyuapin engkau setiap hari yang ngasih makan kepada engkau, itu adalah orang yang setiap hari kamu caci maki. Itu adalah orang yang setiap hari kamu jelek-jelekan, yang kamu olok-olok. Dia adalah Muhammad Rasulullah SAW, dan beliau sekarang sudah wafat. Pingsan itu Yahudi buta. Akhirnya masuk ke dalam Islam. Ini loh namanya kathirul khair. Orang mukmin itu seharusnya memang seperti ini Pak, dalam konteksnya Al-Quran dan Sunnah. Banyak melakukan kebaikan-kebaikan, diantaranya apa? Yatul'ul ya khairun menyati supla, membantu sesama muslim. Membantu. Jangan berpikir secara ananiyah. Ananiyah itu artinya egois, berpikir hanya diri sendiri yang dipikirkan. Islam itu tidak cukup hanya berpikir ibadah di dalam masjid. Ya, Islam itu bukan di masjid saja. Ketakwaan itu tidak di masjid saja. Iman itu tidak di masjid saja. Maka disinilah karakter orang mukmin itu adalah kathirul khair. Dia senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Termasuk tadi yang pertama adalah apa? Badrun nada, membantu yang lain yang kesusahan. Yakinlah di dalam hadis Rasulullah SAW, orang itu kalau man yassara an mu'sirin, barang siapa yang memudahkan bagi orang-orang yang kesulitan, maka apa? Yassarallahu lahu. Allah itu akan memudahkan bagi dia. Di mana? Di dunia maupun di akhirat. Kalau kita itu seringkali memudahkan orang yang kesulitan, kita seringkali membantu orang-orang yang kesulitan, maka jangan khawatir, di dunia ataupun di akhirat kita juga akan dibantu oleh Allah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu badrun nada. Kemudian kaful adza. Kaful adza itu berarti orang mukmin ini berusaha semaksimal mungkin jangan sampai menyakiti saudaranya sesama mukmin, baik lewat kata-katanya maupun lewat perbuatannya. Makanya Rasulullah mengatakan, al muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang benar, orang muslim yang betul, orang muslim yang sesungguhnya itu adalah orang yang mampu menjaga lidah dan perbuatannya dari menyakiti muslim yang lain. Ini namanya kaful adza pada konteks bagian yang pertama tadi, qalilul adza tadi. Masya Allah. Dan kemudian yang ketiga, wa talaqatul wajhi. Talaqatul wajhi itu wajah yang berseri-seri. Ya, wajah yang berseri-seri, wajah yang penuh dengan senyum ketika ketemu dengan sesama muslim. Tiga hal ini loh, ya, kalau kita lihat dalam Al-Quran dan Sunnah, ya kembalinya kepada tiga hal ini, akhlak kepada sesama muslim itu. Masya Allah, ya, dengan senyum kita membantu orang lain. Jangan ngasih orang sambil metutut. Apa metutut ya? Ya, jangan ngasih kepada orang itu sambil gerundel. Ngasih makan ke orang itu dengan senyum kita itu ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Percayalah di situ ada sesuatu. Ada sesuatu yang terbaik. Kalau kita ngasih orang itu lipatannya berapa, Pak? 700 minimal. 700 minimal. Lah kalau setiap hari ngasih orang makan 5 umpamanya, 5 itu sudah luar biasa. Insya Allah para jamaah di sini sudah terbiasa ya, sudah terbiasa untuk memberi orang. Daripada jenengan buang-buang. Kadang-kala kita makan nasi itu kan satu hari nggak habis, kadang-kala ini mubadzir. Kadang-kala sisa 1 sendok mungkin. Lah kalau 1 sendok itu kalau 3 kali makan kan 3 sendok. Dalam satu keluarga ada 5, berarti kan ada 15 sendok yang dibuang. Padahal 15 sendok itu cukup untuk mengenyangkan 1 orang. Lah kalau satu hari 15 sendok yang dibuang, sementara mereka kesulitan untuk cari makanan, itulah dikatakan oleh Allah, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu teman-temannya setan. Harus habis makan itu. Ya, kalau ngambil ya secukupnya dulu dimakan.
Jangan ngambil langsung buahnya ternyata kemudian tidak habis apalagi dibuang. Masya Allah. Cobalah sekali-kali kita ini kalau rekreasi itu ke tempat-tempat yang di saudara-saudara kita di tempat di bawah jembatan itu, mereka yang tidak bisa makan, rumah yang Masya Allah. Saya sering kali kalau masuk pas ketika ada suatu daerah yang saya ngaji rutin di situ 1 bulan 2 kali itu. Memang saya sengaja suka ngaji di situ. Ya, Masya Allah, rumah saja kalau mungkin ini masjid kita ini, rumahnya cuma 1/4 kecil itu, seperti kecil itu. Ya di situ untuk tidur, ya untuk masak, ya macam-macam. Makan juga repot dan sebagainya. Inilah yang kita harus melakukan. Ya, ini orang mukmin itu adalah kathirul haya, qalilal adza, kathirul khair. Clear ya, insya Allah kita bisa melakukan 3 hal itu. Suka membantu tetangganya, berusaha tidak menyakiti orang lain. Kita ketemu dengan orang bisa senyum, tirulah Rasulullah Muhammad SAW. Kalau mungkin tidak banyak yang bisa kita berikan, mungkin setidaknya sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin menjadi donatur tetap di segala, karena banyak kan untuk bantuan-bantuan, entah lazismu, entah lazis NU, lazismu, apalagi banyak sebenarnya sekarang. Memang diperuntukkan itu, sisakan uang itu untuk itu. Entah 1 bulan berapa. Cari yang memang sudah transparan. Biasanya ada di salah satu kelompok, salah satu apa ya, gitu ya, ormas tertentu dilaporkan. Ini nanti untuk kesini, untuk kesini, untuk kesini, untuk kesini dan sebagainya. Itu lebih bermanfaat, Pak. Wong kita ini beli pulsa dalam 1 hari itu loh kuat. Yang biasa ngerokokan juga beli rokok 1 hari 1 pak kilo kuat. Masa 1 bulan untuk menyisihkan 20.000, 25.000 diberikan kepada itu tadi, kemudian disalurkan kepada yang tidak mampu, masa tidak kuat. Itulah. Jadi itu termasuk kathirul khair. Saya guyoni orang-orang itu kadang-kala. Kalau sekarang sudah hampir habis ya, sudah hampir habis itu kera itu. Yang di Mendit itu, tahu Kendit ya. Ini Mendit itu keranya sudah mulai. Tapi masuk ke sana berapa sekarang? 25.000, 20.000 ya. Masya Allah. Kalau 1 keluarga 5 berarti 100. Ngelihat ketek, ngelihat kerah. Tapi begitu kotak amal itu jalan, yang dimasukkan berapa? 1.000 ditanya, sampean memasukkan uang 1.000 untuk apa? Pengen masuk surga. 20.000 lihat kerah, 1.000 masuk ke surga. Nah ini juga termasuk konteks yang kita harus pikirkan. Baik. Yang berikutnya, yang nomor berapa Pak? Nomor 3. Sifat-sifat mukmin yang berikutnya yang nomor 3 adalah qalilal fasadi. Qalilal fasad. Sedikit membuat kerusakan. Artinya dia berusaha di dalam kehidupan bermasyarakat itu pantang untuk membuat onar, membuat kerusakan. Paling konkret, orang buang sampah sembarangan itu termasuk merusak enggak? Kalau memang kita mukmin, tidak mungkin kita akan buang sampah sembarangan. Ada kata-kata an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Wong kita ini sudah sekolah PAUD, sekolah TK, itu bagi yang PAUD TK ya. Sudah sekolah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, masa buang sampah saja tidak iso. Ini ngono tidak usah sekolah. Sudah S1, S2, S3, buang sampah ke tempat sampah saja tidak iso. Saya seringkali kalau bersepeda di belakang gitu kan ya, di depan ada mobil. Aduh enak sekali kalau buang sampah itu lewat jendela mobil, cerot itu, Masya Allah. Lah ini katanya mukmin ini gimana katanya. Makanya betul konteksnya kemudian dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di bumi ya, di laut karena sebab ulah manusia. Kalau ada banjir itu sebenarnya yang disalahkan siapanya? Pemimpinnya atau rakyatnya sebenarnya?
Banjir pas ketika hujan sedemikian rupa itu banjir di mana-mana. Yang disalahkan siapa seharusnya? Buang sampah sembarangan. Kadang-kala masya Allah saya di salah satu tempat, saya tempatnya ngaji di tempatku ya, dalam kata gitu. Masya Allah itu yang namanya sungai itu kotor dengan sampah. Loh ini kemudian ada banjir, ada apa? Koknya wah ini musibah. Bukan musibah bagi saya. Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin itu qalilal fasad, berusaha semaksimal mungkin dia itu membuat kerusakan di muka bumi. Justru malah orang-orang mukmin akan memberikan perbaikan-perbaikan. Jangan seperti orang munafik. Di dalam Al-Qur'an dikatakan wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dan apabila dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ardi, jangan membuat kerusakan di muka bumi ini, mereka malah ngomong innama nahnu muslihun, kami ini membuat perbaikan. Itu orang munafik begitu. Maka orang mukmin di dalam rangka untuk qalilal fasad itu seperti binatang lebah atau tawon. Nah itu kan dulu pernah saya sampaikan. Tawon itu kata Rasulullah ada 3. Tawon itu punya 3 hal yang penting digarisbawahi oleh Rasulullah SAW. Tawon itu akalat thayyiban, kalau yang makan, yang dimakan yang baik-baik, itu tawon. Orang mukmin yang dimakan juga baik, halal, thayyib. Tawon itu wawaddu'at thayyiban. Tawon itu yang dikeluarkan selalu baik, madu. Orang mukmin juga seharusnya begitu. Yang keluar dari mulutnya baik, yang keluar dari perbuatannya baik. Nah gitu kan. Kemudian wa waqa'at lam tuksir wa lam tufsid. Kalau lebah ini hinggap kemana ya, dia tidak akan merusak ya, tidak akan mematahkan. Dia datang, kalau bahasa Jawanya mincelok ke apa namanya bunga ya, ke bunga. Itu lebah tidak merusak. Yang diambil oleh lebah adalah saripatinya itu. Nanti diolah menjadi madu, kan luar biasa. Lah ini loh sifatnya orang mukmin itu juga begitu. Yang dimakan halal, yang dikeluarkan juga baik. Kemanapun yang namanya orang mukmin berada, pantang dia membuat kerusakan dan pantang membuat onar. Itu orang mukmin. Malah justru kehadirannya dia di situ akan dirindukan oleh masyarakat. Karena apa? Karena masya Allah, karena manfaatnya yang dia berikan di masyarakat itu. Ya, qalilal fasad. 3 hal ini ada yang perlu kita diskusikan. Ada yang perlu disampaikan. Ada yang perlu ditambahkan. Tidak ada ya. Baik, sambil nunggu tambahan 5 menit. Yang nomor 4, sifatnya orang mukmin itu saduqal lisani. Saduqal lisani itu artinya benar perkataannya. Orang mukmin itu sifatnya adalah betul yang diucapkan, jujur yang diucapkan. Berbeda dengan orang munafik. Orang munafik itu kalau ciri-cirinya dikatakan oleh Rasulullah ada berapa itu? Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Itu orang munafik kan? Kalau ngomong dia dusta. Kalau janji dia ingkar, kalau dia diberi amanah berkhianat. Itu orang munafik. Tapi kalau orang mukmin itu saduqal lisan, yang dibicarakan benar, berusaha dia itu mengatakan yang sebenarnya, berusaha mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak bisa ya diem gitu. Yang dikatakan kalau dia sudah mulai banyak bohongnya, sudah tidak jujurnya, berarti di dalam dirinya sudah mulai ada bibit-bibit munafik.
Kalau orang mukmin sebaliknya, orang mukmin yang dikatakan benar, berusaha benar. Kalau janji berusaha tepat, kalau dikasih amanat dia berusaha. Itu orang mukmin. Saduqal lisan. Kira-kira kalau yang ucapan yang 1 meter tetap 1 meter atau bisa jadi 2 meter? Kebanyakan bisa jadi 2 meter atau 3 meter bahkan lebih. Atau kadangkala mungkin yang kata-kata 1 meter itu berubah menjadi 0,5 meter, atau mungkin nanti tidak tersampaikan. Ya, baik. Saya kira 4 ini cukup. Jadi sifatnya mukmin tadi ada 4 yang di sini kita sebut. Pertama adalah banyaknya rasa malu dan sedikit menyakiti. Yang kedua adalah banyak melakukan kebaikan-kebaikan, berusaha terutama membantu yang lain. Kemudian yang ketiga, sedikit membuat kerusakan. Dia akan berusaha semaksimal mungkin menjadi orang yang memperbaiki. Ya, berusaha keluar dari ranah-ranah untuk membuat keonaran. Dan kemudian yang keempat, jujur, perkataannya benar. Ini orang yang mukmin. Insya Allah lanjut nanti di bagian kedua dan seterusnya untuk membahas 30 lebih sifat orang-orang mukmin yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang husnul khatimah. Mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita ini selalu istiqomah, diridhoi oleh Allah dalam ketaatan. Mudah-mudahan anak-anak kita adalah anak-anak yang saleh dan saleha. Mudah-mudahan umur kita diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan keluarga kita diberkahi oleh Allah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.